Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pasukan TNI Angkatan Laut akhirnya membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang pada Sabtu 18 Januari pagi ini. Hal ini sesuai dengan arahan dan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Dalam wawancara jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Danlantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, menyebut bahwa Presiden meminta pembukaan pagar laut agar akses nelayan untuk mencari ikan tidak terganggu. TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh sejumlah warga dan nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang pada Sabtu 18 Januari pagi ini. Hal ini sesuai dengan arahan dan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Dalam wawancara jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Danlantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, menyebut bahwa Presiden meminta pembukaan pagar laut agar akses nelayan untuk mencari ikan tidak terganggu. TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh sejumlah warga dan nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Personil TNI Angkatan Laut dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI Angkatan Laut. Pembongkaran pagar laut ini melibatkan TNI dan juga nelayan. Ada sekitar 600 personil TNI yang diterjunkan dan ratusan nelayan juga ikut membantu seusai mencari ikan. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, dan izin Pak, ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya, nanti kalau ada yang semua ada. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya
minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Pak Hari, saya mau tanya-tanya sedikit terkait dengan giat hari ini. Pak, bisa dijelaskan soal giat hari ini apa saja, Pak? Ya, untuk kegiatan hari ini TNI AL khususnya kita bersinergi dengan masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya secara bersama-sama. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membuka pagar-pagar terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk nelayan yang ada di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pak Hari, boleh jelaskan dari TNI Angkatan Laut sendiri ini menyediakan peralatan apa saja dan melibatkan siapa saja? Ya, untuk yang bergiat hari ini khususnya untuk TNI Angkatan Laut kita mengerahkan kurang lebih 300 personil. Justru kalau Mas lihat sekarang ini justru masyarakat yang begitu antusias sudah berkumpul dengan kita kurang lebih 600 untuk masyarakat. Kemudian untuk TNI Angkatan Laut mengerahkan material ataupun alutsista terdiri dari 2 takbut. Ya, itu takut kalau seandainya cuaca memungkinkan dan mereka bisa merapat, mungkin bisa lebih cepat untuk mengatasi ini, Mas. Karena dia kan tenaganya besar itu. Nah, tapi karena sekarang situasi dan kedalaman tidak memungkinkan kapal itu, sehingga kita turun manual. Ya, jadi material Angkatan Laut yang kita gunakan 2 takbut, kemudian ada 4 kamlah, kemudian ada 3 sea rider, kemudian ada 2 kal. 2 kal pun mereka ada di ujung-ujung sana kalau melihat. Jadi mereka tidak masuk sini. Kemudian untuk perahu karet sendiri ada kurang lebih 10. Demikian. Oke Pak, selanjutnya dari TNI Angkatan Laut, apakah akan menurunkan peralatan khusus ke depannya terkait dengan pembongkaran pagar laut ini di Kabupaten Tangerang? Ya, nanti sambil berjalan kita evaluasi, Mas. Terutama material-material yang akan kita gunakan kaitannya dengan cuaca, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, cuaca ini terdiri dari arus, angin, kemudian kedalaman, kedangkalan, pasang surut, dan lain-lain. Kalau selama itu kita bisa memungkinkan cuaca mendukung, kita dengan material yang maksimal kita bisa laksanakan untuk pembongkaran. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang targetnya sendiri ini hari ini 2 km, ya. Sekitar 2 km. Ya. Namun ini panjang keseluruhan ada total 30 km. Nah, mekanismenya ke depannya akankah per hari 2 km atau dibagi beberapa sesi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita prioritas hari ini adalah membuka akses untuk nelayan, Pak, biar bisa melaut. Nah, kurang lebih ya, dengan kapal-kapal yang ada di sekitaran Tanjung Pasir sekitar ada 200 kapal, ya 2 kilo saya kira cukup. Kemudian untuk kelanjutannya nanti kami akan melaksanakan koordinasi lebih lanjut. Saya yakin kalau semua pihak dilibatkan ke sini, kemudian kita satu suara semua, mungkin akan lebih mempercepat. Memang tidak bisa dalam 1 hari langsung 30 kilo. Kita berjenjang berlanjut sambil kita evaluasi nanti ke depannya bagaimana, sambil menunggu perintah lebih lanjut nanti, Mas. Pak Hari, berarti yang saya mau tekankan, berarti ini masih menunggu evaluasi terkait dengan pembongkaran pagar laut. Nah, apakah pihak TNI Angkatan Laut juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembongkaran ini? Ya, tentunya sudah, Mas, koordinasikan. Jadi dari satuan atas kami pasti sudah koordinasi. Dan tadi malam kalau tidak salah juga sudah ada laporan dari KKP, jadi kita sudah koordinasi, demikian. Pak, ini terkait dengan akses yang dibongkar begitu untuk pagar lautnya. Ini respon nelayan sendiri mengetahui ini pagar laut untuk aksesnya akan dibongkar seperti apa? Ya, seperti yang Mas saksikan sendiri, justru sekarang yang sangat antusias adalah masyarakat. Ya, prinsipnya kami hanya membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekitar Tanjung Pasir. Ya, selebihnya kita secara simultan kita kolaborasi dengan masyarakat dan mereka, ya seperti yang Mas lihat sendiri, mereka sangat antusias untuk membongkar ini. Demikian. Pak, ini saya butuh penekanan sekali lagi terkait dengan ini kan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera membongkar pagar-pagar laut ini karena memang ini merugikan rakyat dan nelayan. Terkait dengan hal tersebut, apakah Bapak juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membongkar ke depannya begitu sepanjang 30 km pagar laut di Kabupaten Tangerang? Ya, ini sambil berjalan kita nanti pasti akan koordinasikan, Pak. Tapi yang pasti sekarang ini kita adalah merespon cepat apa yang menjadi perintah Presiden Republik Indonesia dalam hal ini melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Ya, jadi karena mungkin perintahnya cepat, ya kita laksanakan gerak cepat dulu sambil kita koordinasi lebih lanjut nanti ke staf satker yang terkait. Demikian. Pak Hari, mungkin ini terakhir alasan dari Bapak sendiri untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini nelayan untuk ikut serta dalam membongkar pagar laut ini. Ya, justru kami menerima laporan dari masyarakat. Jadi keinginan terbesar sebenarnya justru dari masyarakat yang untuk ini membongkar akses mereka untuk bisa melaut. Demikian.
Dalam negeri aja masih banyak yang kesusahan. Nah sama tuh, kemarin ada pejabat yang sok ngurusin perdamaian di Arab. Woi, pagar laut 30 km aja nggak becus diurus. Nelayan jadi susah cari makan. Jangan sok sibuk ngurusin negara Arab. Selesaiin dulu masalah di sini. Presidennya jenderal, Menhankamnya jenderal, Mendagrinya jenderal, Menpopolkamnya jenderal. Ketua Badan Sandi dan Cybernya jenderal, Kepala Badan Intelijennya jenderal. Ngancurin pagar 30 kilo aja takut sama 9 cacing. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Jangan terlalu banyak omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Jangan terlalu banyak omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Cabut bangkunya sekarang juga. Cabut bangkunya sekarang juga. Kalau Bapak tidak bisa mencabut ini, kita bisa cabut. Mama yang bisa mencabutnya, Pak. Ini bisa. Awas. Nih. Mama bisa mencabutnya, Pak. Cabut bambunya. Kenapa dicabut bambunya sekarang? Cabut itu. Bau tapi bau. Benar. Itu aja dipatah-patahin aja. Tupak. Pagar-pagar yang di laut, daripada kita cuman menyegel, sebaiknya memang dicabut. Daripada kedaulatan negara berpindah ke mereka. Cabut bambunya sekarang juga. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.